Haleluya. Shalom aleihim. Berjumpa lagi dengan saya pada perenungan hari ini tanggal 21 Juli 2025. Saudara, marilah di pagi yang cerah ini saudara kita mau bersama-sama bersyukur di dalam doa kepada Tuhan Allah kita yang selalu memberkati kita, dan juga jangan lupa berilah senyuman dan sapaan kepada sesama kita. Kita awali perenungan pagi hari ini dengan tanda kemenangan kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Janganlah menuntut tanda dari Tuhan. Bacaan liturgi hari ini diambil dari kitab Keluaran 14 ayat 5 sampai dengan 18 dan Injil Matius 12 ayat 38 sampai dengan 42. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam kasih Kristus. Dalam pacaran saudara, atau mungkin di dalam hidup perkawinan kita, seringnya kita mendengar ucapan, "Mana buktinya kalau kamu mencintaiku?" Kesetiaan akan cinta yang tulus tidak menuntut tanda atau bukti, saudara. Jika menuntut, ini justru menunjukkan ketidakpercayaan. Berarti kasihnya ada syarat. Cinta seharusnya tidak menuntut syarat tertentu, saudaraku. Nah, hari ini saudara-saudara yang terkasih, melalui Injil yang kita renungkan, berkatalah beberapa ahli Taurat dan orang Farisi kepada Yesus, "Guru, kami ingin melihat suatu tanda daripadamu." Matius 12 ayat 38. Kenapa ahli Taurat dan orang-orang Farisi mau melihat tanda dari Yesus? Karena saudara, mereka tidak mengenal siapa Yesus secara mendalam, saudara. Kalau mereka mengenal, maka mereka akan mengerti dari karya-karya dan ajaran Yesus bahwa Allah mengasihi manusia tanpa syarat, tanpa pamrih ataupun pandang bulu, saudara. Yesus itu sendiri sudah mewujudkan tanda kasih Allah. Atas permintaan mereka, jawabnya kepada mereka, "Angkatan yang jahat dan tidak setia ini menuntut suatu tanda. Tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Sebab seperti Yunus tinggal di dalam perut ikan 3 hari 3 malam, demikian juga anak manusia akan tinggal di dalam rahim bumi 3 hari 3 malam." Matius 12 ayat 39 sampai dengan 40. Saudara-saudaraku yang terkasih, kita lihat Yesus dengan otoritasnya saudara menyampaikan kalau generasi yang jahat dan tidak setia ini, dan mereka ini tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Tanda Yunus ini saudara adalah perumpamaan tentang 3 hari 3 malam yang dihabiskan Yunus di dalam perut ikan, yang melambangkan 3 hari 3 malam yang akan dihabiskan Yesus di dalam kubur sebelum kebangkitannya. Ini bukan hanya sekedar peristiwa sejarah saudara, tetapi juga sebuah gambaran tentang kematian dan kebangkitan Yesus. Ini adalah tanda yang lebih besar dari sekedar mukjizat sesaat saudara, karena melibatkan kematian dan kemenangan atas maut. Nah, saudara-saudara yang terkasih, bagaimana dengan diri kita saat ini saudara? Sudahkah kita mengenal siapa Yesus? Bagaimana pengenalan kita akan Dia? Apakah kita memahami akan kasih-Nya? Atau kita seperti ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi mau minta tanda dan bukti? Saudaraku, Regi hari ini mau mengajarkan kepada kita semua, janganlah menuntut tanda dari Tuhan, tetapi saudara percayalah pada kasih dan kebenarannya yang telah dinyatakan dalam Yesus. Iman sejati datang dari hati yang terbuka dan siap menerima kebenaran, bukan dari keinginan untuk melihat bukti-bukti yang luar biasa. Jadi saya tekankan kembali di sini saudara, janganlah menuntut tanda dari Tuhan. Dan biarlah iman sejati kita
kita mewujudkan dengan hati kita yang terbuka dan siap menerima kebenaran. Mari saudara-saudaraku, kita mau renungkan akan karya Tuhan dalam hidup kita dan bertobatlah saudara. Bertobatlah dari dosa-dosa kita seperti orang-orang Niniwe yang bertobat setelah mendengarkan berita dari Yunus. Tuhan Yesus, ampuni saya yang sering tak percaya, ragu akan kuasa-Mu. Seringnya saya meminta tanda dan bukti seperti ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Untuk itu ya Tuhan, tambahkanlah iman saya agar saya selalu dapat percaya akan kuasa-Mu tanpa meminta tanda, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom Alehim.